Assalamualaikum, welcome to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat layar jaringan atau konfigurasi jaringan, jaringan nirkabel dan kabel. Oke, seperti biasa kalau di simulasi kita memerlukan satu buah aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita membutuhkan satu buah server dan saya di sini mau menambahkan router generik. Saya di sini mau menambahkan 3 router. Kemudian saya mau menambahkan 3 switch sebagai penghubung router. Kemudian di sini saya mau menambahkan access point dan tentunya perangkat access point. Oke, kita menggunakan handphone dan tentunya di sini saya menambahkan beberapa klien. Nah, setelah perangkatnya dimasukkan, kita perlu menghubungkan. Tapi sebelum menghubungkan, di sini saya mau menambahkan port dulu. Di sini saya matikan. Kita pakai yang CFE. Kemudian kita nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama di router yang lainnya. Kemudian kita matikan dulu router yang ketiga. Nyalakan kembali. Setelah itu kita sambungkan dengan menggunakan kabel cloud. Dari sini pas Ethernet ke 00. Kemudian dari Ethernet 10 ke 01. Kemudian dari switch ke klien. Kemudian dari 60 Oke, di sini 60 tambahkan ke 00. Kemudian pakai kabel strike dari 10 ke port yang ada di switch, kemudian tambahkan ke klien, baru kita tambahkan lagi sebagai penghubungnya dari 60 ke access point dan dari router ke switch, dari switch ke klien. Nah, ini kira-kira yang akan kita konfigurasi. Di sini seolah-olah saya memiliki 3 gedung yang akan kita setting dengan berbeda jaringan. Ini gedung A, katakanlah ini gedung B, dan ini gedung C. Nah, setelah kita buat layanan atau topologi seperti ini, kita akan konfigurasi dengan IP kelas C. Nah, di sini FA00, di sini kita bisa menambahkan di CLI ketika nyalakan konfigurasi terminal. Tambahkan IP-nya, di sini harus jelas, kita harus tahu pas Ethernet yang mana yang akan kita buat. Nah, di sini portnya itu FA0-0, kemudian kita isi IP-nya. Di sini 1.1, tambahkan netmasknya. Oke, di sini ada yang salah karena salah mengerti. Kita titik dulu. Kemudian di sini IP ada di 1.9.1.1.2.5. Oh, kebanyakan. Nah, di sini 0 enter, kemudian 0 SH exit. Nah, untuk FA00 di sini IP-nya 00 itu 1.1. Maka di sini sudah pasti harus satu jaringan. Maka di sini kita isi katakanlah 192.168 1.1 1 titik, maksudnya di sini 1.2. Jadi hostnya harus berbeda dengan di port yang telah kita buat tadi. Maka di sini kita isikan gateway-nya itu yang terdekat dari server 1.1. Untuk DNS-nya saya akan samakan dengan IP server. Jangan lupa di sini kita buat DNS. Katakanlah di sini DNS-nya domain.com. Jangan lupa isi IP-nya 192.168.1.2, kemudian add.
Selanjutnya, ini sudah jelas IP-nya 1.1, ini 1.2, maka kita akan lari ke bawah dengan jaringan yang berbeda. Config ini portnya. Kita bisa tanpa dengan CLC juga, dengan menambahkan di sini 192.168.2.1. Nah, tapi kita seolah-olah di sini gedung A ini kita akan buat jaringan DHCP-nya, yaitu dengan cara di CLI IP DHCP full gedung A, katakan di sini. Kemudian kita tambahkan networknya menuju FK10. Kemudian default router atau gateway-nya tambahkan DNS server sesuai dengan IP yang ada di server. Nah, ini adalah sintak untuk membuat layanan DHCP. Nah, selanjutnya kita cek apakah kita sudah dapat klien itu DHCP desktop, DHCP. Nah, di sini sudah dapat 2.2. Kemudian di sini kita cek lagi. Nah, di sini sudah dapat DHCP juga. Nah, dari sini kan ini jaringannya ke bawah 2.1 ke server 1.1 gitu. Kemudian kita akan arahkan lagi menuju gedung B di router FA60. Boleh menggunakan CLI ataupun GUI. Jadi kalau di sini biar lebih cepat kita bisa menggunakan GUI. Kemudian kita tambahkan di sini FA00, kita samakan dengan yang di jaringan di menuju gedung A. Nah, di sini. Kemudian kita di sini akan buat jaringan lagi ke 10, yaitu IP-nya 41. Kemudian di sini saya akan menggunakan IP static. Di sini IP jangan lupa, jangan sampai salah, di sini ada IP-nya 2. Kemudian kita tambahkan gateway. Dan di sini kita akan membuat IP DNS. Kalau sudah, ini menggunakan jaringan statik. Kalau yang gedung A kita menggunakan jaringan DHCP. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan membuat layanan jaringan dari gedung B menuju gedung C. Di sini IP-nya 11, 21, 31, 41. Maka di sini kita akan buat jaringannya 51. Nah, kemudian di sini berarti 52. Nah, kalau sudah berhasil nanti ditandai dia akan berwarna hijau. Nah, ini akan menuju klien. Nah, di sini kita menggunakan jaringan yang berbeda lagi. Di sini saya buat 61. Kemudian nanti di sini kita akan buatkan IP static. DNS-nya sama dengan di server. Nah, ini yang terakhir menuju access point 60, berarti kita isi IP-nya harus berbeda jaringannya. Kemudian, nah, setelah terbuat access point kita akan rubah dulu SSID-nya di sini seolah-olah kita buat SSID baru. Contohnya di sini SMK, passwordnya saya pakai WPA2PSK 12345678990. Maka si klien ini wajib mengikuti SSID yang di access point yang telah kita buat tadi. Caranya di config
wireless. Di sini kita masukkan SSD yang kita buat tadi dan jangan lupa passwordnya. Kalau sudah, tunggu beberapa detik, nanti si perangkat ini akan mendapatkan jaringannya. Nah, ini sudah dapat sinyalnya. Nah, tadi di sini EPA660 itu IP-nya adalah 71. Di sini saya pengen si perangkat ini mendapatkan IP DHCP. Kita buat lagi jaringannya di CLI untuk membuat jalur DHCP dengan cara IP DHCP full wireless atau ruang wireless. Nah, kemudian kita isikan networknya. Tadi kita sudah tahu bahwa kita buat networknya itu adalah 7.0.255.255.0. Kemudian default router terus 2.168.7.1 DNS server 192.168.7. DNS servernya salah, di sini kita akan tambahkan DNS servernya DNS server 192.168.1.2 IP yang ada di server. Kalau sudah, kita ketikkan exit, kita cek apakah sudah dapat jaringan DHCP-nya di wireless desktop, kemudian IP static insert dulu, kemudian DHCP lagi. Nah, di sini sudah dapat IP-nya 72, gateway 71, DHCP atau DNS-nya IP-nya sesuai yang ada di server. Nah, sekarang kita tinggal pengujian. Sebelum pengujian, kita buat jalur listnya dulu atau kita RIP di sini dengan jaringan-jaringan yang masuk tadi. Kalau di sini 192.168.1.0, kemudian 192.168.2.0, kita pakai jaringannya saja. Di sini 3.0. Di sini jadi ada 3 jaringan untuk mendapatkan jalur. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita pindah ke router yang kedua. Di sini tadi kita IP-nya adalah 192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0. Jadi ada 3 jaringan yang berbeda dalam satu router. Kalau sudah di sini, kita tambahkan di sini, samakan, yaitu 192.168 ada jaringan 5.0, kemudian 192.168.6.0, kemudian di sini 192.168.7.0 yang menuju wireless. Nah, kalau sudah dibuat jalur atau routisnya, kita sekarang akan mencoba ping dari smartphone. Kita cek IP-nya. Di sini kita akan coba ping menuju server. Apakah sudah bisa? Ping 192.168.1.2. Nah, di sini belum dapat. Kita akan coba uraikan lagi, masih destination. Nah, kita coba ping dari sini menuju sini, 7.1. Ini masuk. Coba kita ke 5.1. Masuk. Ke 3.1. Nah, coba ke gateway server. Destination. Nah, di sini belum masuk ke gateway server. Kita cek dulu FA00 itu IP-nya 11. Kenapa tidak bisa connect? Kita cek pelan-pelan. Nah, di sini RIP-nya oke. Kemudian di sini 1.2. 192.168.12.12. Ini sudah betul, tapi kenapa ini masih destination? Kita coba ulangi. Oke, kita cek lagi ini kenapa tidak bisa. Oke, baik, di sini kita menemukan ke 3.2 tidak bisa.
Kita cek mana Mbak aja. Kita cek di sini FA0031, FA6031 itu tidak dibolehkan. Tadi ada kesalahan, maka kita harus rubah FA00 ini menjadi 3.2. Selanjutnya kita uji coba kembali di sini. Kita panggil lagi ping 3.2. Sekarang sudah bisa. Kemudian 3.1 sudah bisa. Kemudian 1.1 masih destination. Kita cek lagi di mana kekurangannya. Di sini 3 di sini mana tadi ya, 0032, kemudian di router 060 itu 312111. Nah, selanjutnya kita cek kenapa tidak mau ngeping. Ping ke 3.1 dulu. Sudah time to lab. 3.2 sudah. Coba ke 1.1 sudah bisa sekarang. Selanjutnya kita menuju server. Apakah sudah bisa? Di sini masih ada terto. Nah, akhirnya ke server sudah normal bisa. Nah, berarti sekarang pengujiannya di web browser domain.com. Nah, internet dan browser sudah kita bisa panggil. Tentunya sangat pentingnya ketelitian agar jaringan kita bisa terhubung antara klien ke server. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih.